Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Suryana selaku dosen pengampu mata kuliah Nalar Kritis dan Retorika. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Andrean Mesa Darmis, Efrat Daniel, dan juga saya Nuranisa Paradina. Di sini kami akan berpidato mengenai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM adalah tidak tepat. Alasan kami memilih tema tersebut karena kenaikan harga BBM berpotensi menyundut peningkatan inflasi dan juga berakibat pasar saham ikut tertekan. Lalu, kenaikan BBM akan sangat memberatkan kehidupan rakyat karena berimbas kebutuhan bahan pokok juga ikut melonjak. Lalu yang terakhir, imbas penyesuaian harga BBM, maka tarif angkutan juga akan naik. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan reason pertama, yaitu adanya kenaikan harga BBM berpotensi menyundut peningkatan inflasi dan juga berakibat pasar saham ikut tertekan. Pada awal September, pemerintah akhirnya mengumumkan bahwa harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite dan juga solar mengalami kenaikan. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Harga BBM jenis Pertalite yang semula sebesar 7.650 per liter naik menjadi 10.000 per liter. Sementara harga BBM jenis solar yang saat ini sebesar 5.150 per liter naik menjadi 6.800 per liter. Dalam hal ini, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk mendukung rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Namun, keinginan tersebut tak dapat diselanjutkan, sebab anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat terus. Hal lainnya adalah lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh golongan masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi. Kenaikan harga BBM diyakini menimbulkan dampak bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, menurut kelompok kami, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM adalah tidak tepat, karena kenaikan harga BBM akan berpotensi menyundut peningkatan inflasi dan juga berakibat pasar saham ikut tertekan. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang mencatat inflasi pada Agustus 2022 mencapai 4,69% secara tahunan atau years on year. Dan juga sementara secara tahunan inflasi harga juga bergejolak sebesar 8,93% years on years. Adapun dua komponen lainnya yang mengalami inflasi pada Agustus 2022, yakni ada inflasi inti yang tercatat sebesar 0,38% atau mencapai 3,04% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Inflasi tersebut tergolong inflasi ringan atau merayap mengingat persentase inflasi berada di angka yang kurang dari 10% setahun. Inflasi saat ini disebabkan kontraksi biaya produksi yang melambung akibat dorongan dari kenaikan harga BBM atau bahan baku minyak. Peningkatan biaya produksi memicu pengurangan jumlah produksi yang berdampak pada pengurangan jumlah pekerja atau PHK. Semakin laju inflasi meningkat, maka semakin berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan menambah jumlah orang miskin di dunia. Dari adanya kenaikan inflasi akibat BBM naik, maka berpotensi juga melemahkan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Secara keseluruhan, kinerja saham sektor industri dan transportasi khususnya akan tertekan jika harga BBM subsidi naik, di mana indeks harga saham gabungan memang lebih banyak berakhir di zona merah dalam waktu 3 hari pada bulan September. IHSG tersebut jeblok sebesar 0,9%. Dari adanya pengoreksian harga saham tadi, terdapat beberapa saham-saham transportasi dan logistik pada perusahaan raksasa mengalami kerugian atau boncos. Salah satunya ada PT Bluebird, PT Adisarana, PT Samudera Indonesia, PT Temas, PT Indofood, PT Mayora, dan juga PT Unilever Indonesia. Nah, dengan adanya masalah tersebut, seorang investor diharapkan senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi di belahan dunia agar dapat mengambil keputusan yang paling tepat terhadap dana yang diinvestasikannya. Tiap emiten mempunyai siklus, ada yang tahan banting atau bersifat defensif, dan juga ada yang amat sensitif terhadap kondisi dan situasi. Emiten dengan kategori fundamental yang baik
apalagi mempunyai dividen yield atau pembayaran dividen dibanding harga sahamnya, tentu akan membuat kita lebih tenang atau do your our research dan tidak gampang dengan fear of missing out saat suatu emiten terkerek naik agar selalu mempertimbangkan keuntungan dan juga membatasi risiko suatu instrumentasi investasi. Untuk reason selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan reason mengenai kenaikan BBM akan sangat memberatkan kehidupan rakyat karena berimbas pada kebutuhan bahan pangan yang ikut melonjak. Kenaikan bahan bakar minyak bukan hanya berdampak pada para pengguna kendaraan bermotor ataupun orang-orang yang sehari-harinya bekerja menggunakan kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor, mobil, maupun truk barang. Namun, kenaikan bahan bakar minyak juga berdampak langsung kepada harga kebutuhan bahan pangan, baik yang dirasakan para pedagang maupun para pembeli. Kenaikan bahan bakar minyak dari perusahaan milik pemerintah yaitu Pertamina berjenis Pertalite yang tadinya seharga Rp7.650 menjadi Rp10.000 dan solar subsidi yang tadinya seharga Rp5.150 menjadi Rp6.800 dan sangat mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok dan bahan pangan. Kenaikan bahan pokok dan pangan yang diakibatkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak disebabkan karena adanya distribusi dari pabrik ataupun produsen menuju tempat pemasaran seperti pasar dan swalayan yang menggunakan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil, ataupun truk, barang untuk mengangkutnya. Kenaikan harga bahan pangan ini sangat dirasakan oleh para konsumen, di mana ada kenaikan harga bahan pangan sebesar 5-10%, seperti yang terjadi di pasar-pasar di Kota Padang, Sumatera Barat. Harga cabai di Kota Padang naik di Rp15.000, yang tadinya berkisar Rp50.000 per kilogram menjadi Rp65.000 per kilogram. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang juga sempat mengatakan bahwa harga cabai per kilogram sempat menjadi Rp100.000 per kilogram setelah harga bahan bakar minyak ditetapkan naik oleh pemerintah. Bahan pangan lain yang ikut mengalami kenaikan yaitu telur, di mana harga telur ayam per 30 butir tadinya adalah berkisar Rp40.000, kini melonjak menjadi Rp60.000. Dengan adanya kejadian tersebut sangat berdampak kepada para pedagang ataupun pengusaha makanan dan juga masyarakat yang baru saja selesai setelah diterjang PPKM pandemi COVID-19 hampir 2 tahun lamanya. Para pedagang ataupun pengusaha makanan, terutama para pedagang UMKM, sangat merasakan adanya kenaikan bahan bakar minyak terhadap usaha mereka, di mana bahan-bahan pokok tersebut seperti cabai, beras, bawang, dan juga telur merupakan bahan-bahan utama dalam membuat makanan yang akan dijual nantinya. Dengan naiknya harga bahan pokok tersebut, memaksa para pedagang makanan untuk menaikkan harga makanan yang mereka jual, ataupun mereka, para pedagang, terpaksa untuk menurunkan kualitas makanan yang mereka buat untuk menekan biaya produksi. Dan hal ini juga akan merugikan para pedagang itu sendiri, di mana akan adanya penurunan jumlah pembeli makanan mereka. Selama PPKM pandemi COVID-19, masyarakat tidak dapat bekerja untuk mencari nafkah dan hidup pas-pasan untuk bertahan hidup. Lalu, setelah 2 tahun berlalu, masyarakat baru bisa mulai beraktivitas normal dan bisa bekerja kembali. Namun, dengan naiknya harga bahan pangan, sangat merugikan masyarakat, di mana kondisi kehidupan masyarakat belum stabil seperti sedia kala. Masyarakat berharap pemerintah dapat menurunkan harga bahan bakar minyak agar bahan pangan dan pokok dapat turun kembali dan tidak membebani masyarakat yang sedang memulihkan kondisi ekonomi. Itu saja penjelasan dari saya mengenai reason kenaikan BBM akan sangat memberatkan kehidupan rakyat karena berimbas pada kebutuhan bahan pangan yang ikut melonjak. Untuk penjelasan reason selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Efrat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan reason mengenai kenaikan harga BBM yang mempengaruhi tarif angkutan darat.
Pasalnya harga BBM mengalami kenaikan cukup besar, seperti harga Pertalite yang naik menjadi 10.000 dan harga Pertamax yang tadi Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Ketua DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan, mengatakan kenaikan harga BBM ini merupakan 25% biaya operasional harian, akan mendorong kenaikan tarif angkutan sebesar 25% sampai 35%. Angkutan darat yang paling terkena imbasnya yaitu ojek online. Adapun tarif ojol naik secara resmi pada Sabtu 10 September 2022. Kenaikan tarif dilakukan berdasarkan sistem zonasi yang dibagi menjadi 3 zona. Zona pertama meliputi Sumatera, Jawa, selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bali. Batas bawah dari Rp1.850 menjadi Rp2.000 atau naik sekitar 8%. Untuk batas atas dari Rp2.300 jadi Rp2.500 atau naik 8,7%. Sedangkan zona 2 meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau Jabodetabek mengalami kenaikan batas bawah dari Rp2.250 jadi Rp2.550 atau naik 13%. Untuk batas atas dari Rp2.650 jadi Rp2.800 atau naik 6%. Sementara zona 3 meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sekitarnya, Maluku dan Papua, kenaikan batas bawah Rp2.100 menjadi Rp2.300 naik 9,5%. Dan batas atas Rp2.600 jadi Rp2.750 naik sekitar 5,7%. Kenaikan ini menyebabkan keluh kesah terhadap driver ojek online. Seperti contohnya ada seorang driver ojek online yang resah karena kenaikan harga BBM tersebut. Ia menuturkan kalau sebelum kenaikan harga BBM 25.000 saja sudah mengisi BBM Pertalite untuk motornya hingga tangkinya penuh. Tapi sekarang kenapa pengisian harga BBM-nya mencapai 30.000 sampai 35.000 agar agar tangki motornya bisa sampai penuh bensinnya. Jadi modal bensin per kilometer yang jadi meningkat sebelumnya 150 km menjadi 200 km. Sedangkan untuk jarak tempuh seharinya bisa 150 sampai 170 km per hari. Sehingga dari kenaikan tarif tersebut yang diakibatkan karena harganya BBM naik, itu pelanggan pun juga turun karena tarif ojek online-nya pun yang naik. Sekian pemaparan pidato dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.